Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Okberpedia yang dirahmati Allah, mungkin ketika sholat kita pernah melihat gerakan-gerakan sholat yang terlihat aneh dan unik. Misalnya adalah kita melihat ada seorang ibu yang ketika sholat sambil menggendong anaknya. Bahkan ada juga kita melihat seorang bapak yang menjaga anaknya dengan mengikatkan seutas tali supaya anaknya tidak berjalan jauh ketika dia sedang sholat dan lain sebagainya. Apakah hal-hal tersebut tetap membuat sah sholatnya, atau harus bagaimana jika sedang mengajak anak kita untuk ikut sholat berjamaah? Yang perlu sahabat-sahabat Okberpedia ketahui terlebih dahulu dari gerakan sholat adalah ada gerakan yang diharuskan, ada gerakan yang dianjurkan, ada gerakan yang diperbolehkan, ada gerakan yang sebaiknya untuk dihindari atau makruh, dan ada gerakan yang sangat dilarang. Berikut ini akan kami jelaskan satu persatu mengenai gerakan-gerakan tersebut sehingga kita semuanya menjadi paham dan bisa menghindari gerakan itu jika memang perlu untuk dihindari dan dikerjakan jika memang harus dikerjakan. Yang pertama, gerakan yang diharuskan. Kalau untuk gerakan sholat yang diharuskan ini mungkin sahabat-sahabat semua pastinya sudah paham, yaitu gerakan sholat yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat itu sendiri. Lalu yang kedua, gerakan yang dianjurkan. Yang dimaksud di sini adalah gerakan yang mendapatkan predikat sunnah atau baik apabila gerakan tersebut dikerjakan, seperti diantaranya adalah meluruskan shaf atau barisan dalam sholat, merapikan shaf, dan mengisi kekosongan di dalam shaf. Untuk hal ini mungkin para sahabatku semuanya juga sudah cukup paham, maka akan kita langsung lanjutkan kepada yang ketiga, yaitu gerakan sholat yang diperbolehkan. Gerakan sholat yang diperbolehkan maksudnya adalah gerakan tubuh kita saat sholat dikarenakan adanya keperluan, dan salah satu contohnya adalah mengerjakan sholat sambil menggendong anak atau bayi. Kenapa hal seperti itu masih diperbolehkan, dan apakah sholatnya masih tetap sah? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5996 dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong cucu perempuannya yang bernama Ummamah binti Zainab, dan saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, digendonglah sang cucu tersebut, dan pada saat sujud ditaruhlah cucu Nabi tersebut. Jadi hal yang semacam ini masih diperbolehkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan hal itu ketika sholat, dan sholatnya insya Allah tetap sah. Yang keempat, gerakan yang sebaiknya dihindari, makruh jika dikerjakan. Yang dimaksudkan yaitu gerakan dalam sholat meskipun sedikit tapi tidak ada keperluan, di antaranya melihat jam tangan, mengorek-korek kuping,
memasukkan jari ke dalam hidung, mengelus-elus jenggot, melirik HP yang sedang ada di bawah, dan gerakan-gerakan lain yang meskipun itu ringan, namun jika dikerjakan secara berulang-ulang maka akan membuat pahala sholat kita menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan tidak ada keperluan yang mengharuskan kita untuk melakukan gerakan tersebut selagi masih bisa untuk ditunda. Lalu yang kelima, gerakan yang dilarang. Maksudnya adalah gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada keperluan. Dalam hal ini mungkin gerakan ini sering kita lakukan, tetapi kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan gerakan yang dilarang dalam sholat. Contohnya adalah gerakan untuk membetulkan posisi kopiah untuk laki-laki, membetulkan mukena bagian kepala berulang-ulang untuk perempuan, lalu gerakan menata surban tanpa ada keperluan, menggaruk kepala berulang-ulang, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dengan jumlah yang banyak. Dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan gerakan banyak yang berulang-ulang adalah gerakan yang dilakukan saat sholat lebih dari 3 kali gerakan besar. Saat kulit kita terasa gatal, kemudian kita menggaruk bagian yang gatal tersebut dengan 1 jari meskipun berkali-kali, dan hal ini masih dianggap sebagai gerakan kecil. Namun jika kita menggaruknya dengan ke-5 jari, maka sudah dianggap sebagai gerakan besar dan sholat kita menjadi tidak sah atau batal. Oleh karena itu, tumakninah dan ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan maka sholat kita menjadi kurang sempurna, bahkan bisa membatalkan sholat. Jadi khusyuklah dalam sholat, karena sholat merupakan jalan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua kesalahan yang mungkin pernah kita kerjakan dalam sholat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.